Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli salli wa sallim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di sini kita akan coba sama-sama belajar lagi tentang terkait materi manipulasi routing pada protokol BGP yang lanjutan. Oke, di sini kita coba baca slide-nya dulu. Manipulasi routing pada protokol BGP bisa dilakukan dengan melakukan modifikasi parameter-parameter pada BGP gitu. Parameter-parameternya yang kita bisa gunakan untuk melakukan manipulasi routing ya seperti yang kemarin udah dipelajari, ada wake, local preference, kemudian kita bisa memainkan juga iSped, MID, dan community gitu. Nah, jadi ini atribut-atribut di BGP yang kemarin sudah dipelajari. Selanjutnya pada pertemuan kali ini studi kasusnya kita akan coba mempraktekkan BGP failover, kemudian BGP load balance. Oke, sebenarnya di sini bukan load balance ya, tapi load share, karena di BGP itu nggak ada load balance gitu. Ya, akan tetapi kita akan membagi load share ya. Oke, langsung saja ke topologinya. Jadi skenario-nya yang pertama, untuk skenario yang failover, di sini kita menggunakan 4 router. Ada router 1 yang di paling kiri dengan AS100, yang mana dia terkoneksi ke router 2 dan juga ke router 4. Ya, router 2 menggunakan AS200, kemudian router 3 menggunakan AS300, router 4 menggunakan AS400. Ya. Untuk network antara R1 dengan R4 di sini menggunakan 14.14.0/24, dan R1 dengan R2 dia menggunakan network 12.12.0/24. Kemudian dari R2 ke R3 dia menggunakan network 23.230/24. Dari R3 ke R4 dia menggunakan network 34.34.340/24. Dan perlu diperhatikan di sini R4 kita akan coba membuat satu IP ya, 192.168.4.1/32, yang mana ini hanya untuk dummy client aja gitu. Jadi untuk membuat dummy kita bisa menggunakan interface loopback. Kemudian di R2 juga sama, kita akan menggunakan IP 192.168.2.1/32. Ini buat dummy sebagai client aja, yang mana kita akan coba buat di interface loopback. Oke. Kemudian untuk failover kali ini di sini jadi skenario-nya dari CR2 menuju AS400 atau ke menuju 192.168.4.1, dia kan ada 2 jalur ya, bisa lewat ISP1 ataupun lewat ISP2 gitu. Nah, di sini kita akan coba menambahkan parameter wake yang ke arah R1 ke ISP1 supaya traffic ketika ingin menuju atas ya ke 4.1 maka akan diprioritaskan yang kiri ya. Parameter wake semakin tinggi nilainya, maka next hop atau gateway tersebut atau neckbar tersebut akan semakin diprioritaskan. Nah, jadi skenario kurang lebih seperti itu. Nah, ketika dua-duanya nyala, maka yang dipilih adalah load kiri. Ketika link kiri mati, maka traffic otomatis akan pindah lewat kanan. Oke. Di sini ada konfigurasinya ya, gampang ya. Cuma melakukan router BGP neckbaring aja, adjacency aja ke masing-masing neckbarnya, ke tetangganya. Paling yang membedakan di R2 dia mengadvertise network ya, dan di R4 mengadvertise network juga. Kayak gitu. Dan untuk config wake-nya sama aja kayak di pertemuan sebelumnya. Kita kan cuma nambahkan di router 2 menekbar ke 12.12.1, kita tambahkan wake-nya 200. 12.12.1 udah pasti nih IP sih router 1 ini, router 1 IP-nya 12.12.1 gitu. Nah, setelah menambahkan wake ya, misalkan udah tambahin wake tapi ketika kita show IP BGP itu nggak muncul parameter wake ya, masih default, masih 0, kita bisa reset dulu menggunakan command declare IP BGP bintang soft gitu. Nanti ditunggu lagi, kemudian di show IP BGP lagi, nanti akan kelihatan. Oke, langsung saja kita coba
kerjakan yang failover dulu ya. Oke, kita coba mulai dari config di router 1. Router 1 IP-nya 12.12.12.12, berarti dia IP-nya semua. Oke. Enable configure terminal, kemudian kita ganti hostname-nya menjadi R1. Kemudian kita config IP address-nya di interface E00, ini yang ke arah ke atas ya, ke arah router 4. Kita hidupkan no shutdown, kemudian kita assign IP-nya. IP-nya adalah 14.14.14.1 dengan subnet max 255.255.255.0 karena /24. Dilihat lagi di topologinya. Topologinya /24 ya udah masukkan subnet maxnya 255.255.255.0. Kemudian kita config ke interface E01. Kita hidupkan no shutdown dan kita send IP-nya 12.12.12.1/24 juga. Oke, untuk pengamatan IP kelar ya, karena dia cuma dua interface dan nggak ada IP loopback, jadi cukup 2 IP aja. Dan di sini tinggal langsung kita jalankan router BGP 100, artinya menjalankan router BGP dengan AS 100. Kemudian kita melakukan neckbar ya, adjacency dengan router 4 dan router 2. Nah, kita panggil nih IP router 2 nanti 12.12.2 dengan AS atau remote AS-nya adalah 200. Kemudian neckbar yang ke atas IP nanti itu 14.14.2 ya, walaupun belum desain tapi kan kedepannya saya plannya itu 14.14.2 ditanam di router 4. Remote AS 400. Oke, buat di router 1 cukup kayak gitu aja. Kemudian kita pindah ke router 3 dulu ya. Kita tunggu. Enable configure terminal, hostname-nya R3. Kemudian kita assign IP-nya interface E00, no shutdown. IP-nya adalah, kita lihat dulu di slide ya, router 3. Oh, berarti IP-nya itu 23.232 dan 34.341. 23.232. Berarti yang ke ini interface E00, 34 341, IP 34.341. Interface E01 yang ke bawah, no shutdown. IP address-nya adalah 23.23.232 ya, 23.23.2 255.255.0. Kemudian kita jalankan router BGP 300. Kemudian neckbar-nya ke 34.34.342 dengan remote AS-nya adalah 400. Neckbar 23.23.231 dengan remote AS 200. Alright. Oke, router 1, router 3 kelar. Selanjutnya di router 4 ya. Bebas mau config di router mana duluan. Enable configure terminal, hostname R4, INT E01, no shutdown. IP-nya adalah 34.34.341 ya. Router 4 itu IP 34.342. 255.255.255.0. Kemudian kita coba make sure kita ping ke router 3. Oke, berhasil. Interface E00, no shutdown. IP-nya adalah 14.14.14.2 berarti ya. 14.14.2 255.255.255.0. Looping 14.14.14.1. Oke, kemudian router BGP 400. Neckbar ke 14.14.14.1 dengan remote AS-nya adalah 100. Neckbar ke
343431 dengan remote AS-nya 300. Oke. Selanjutnya di sini router 4 juga mengadvertise satu network atau satu IP ya. Network 192.168.4.1 dengan max 255.255.255.255. Oke. Kalau misalkan masuknya 255.255.255.0 terus masukinnya 4.1 nggak bakal bisa, karena kan 4.1 adalah IP valid bukan IP network. Nah, kalau 132 baru masuk gitu ya. Dan kita bisa kita buat interface loopback ataupun enggak. Kalau enggak berarti root IP-nya enggak ada gitu ya, tapi cuma mengiklankan secara dummy aja. Oke. Lanjut di router 2. Kita coba cek dulu dah. Sembari nunggu router 2, kita cek di router 1. Do show IP BGP. Belum muncul lah. Show IP route BGP nggak ada. Baru router 4 terkonek, kenapa? Dia nggak dapat, tunggu aja dulu. Enable configure terminal, hostname-nya R2, interface E00, shutdown E00 yang ke arah kiri. Diperhatiin ya, di sini saya 00 tapi jangan ngikutin juga. Kali aja di kalian E0 berapa itu. IP-nya R2 itu 12.12.2. IP address-nya 12.12.12.2 255.255.0. Interface E01 yang ke arah kanan shutdown. IP address-nya 23.23.231. Oke, do right. Kemudian router BGP 200 naik bar ke 12.12.12.1 dengan remote AS-nya adalah 100. Kemudian naik bar ke 23.23.232 dengan remote AS-nya adalah 300. Dan di sini di router 2 dia coba mengadvertise satu network. Kita coba advertise network 192.168.4.2.1 dengan max 255.255.255.255. Oke. Show IP BGP. Oke, belum muncul ya. Wah, muncul. Clear IP BGP. Kita clearin dulu aja kalau nggak muncul. Clear IP BGP bintang. Clear IP BGP bintang. Clear IP BGP bintang. Udah Rinan balai serp ini. Oh. Ini lagi gue tanya lagi. Show IP BGP. Udah muncul ya. Naik barnya ada tapi dia nggak advertise. Atau kita buat dulu deh, mungkin dia nggak mau gitu ya. Loopback 1 IP address-nya 192.168.4.1 255 semua. Di sini juga ya IP address. Oke, jadi kita buat IP loopback di router 4 dan router 2.
Kita coba cek lagi di router 1 show IP BGP. Oke, nah dia baru dapat nih advertisement network 21 sama 41 dengan next hop yang 21 12 12 2 dan yang network 41 next hopnya 14 2. Oke. Selanjutnya show IP BGP di bawah harusnya udah dapat 2. Oke, baru dapat nih 4.1. Oke, yang bawah udah dapat 4.1. Next hopnya adalah 12 12 1 dan 23 23 1. Lihat, untuk menuju network 41 next hopnya ada 2, bisa lewat 12 12 1 lewat kiri ya router 1, ataupun 23 23 2 lewat kanan router 3. Nah sekarang kalau misalkan kayak gini, kita lihat dari misalkan nilai metriknya, local preference atau wake atau path-nya itu semua sama gitu. Nah ini kalau misalkan kita nggak config wake, maka bisa aja gimana ya, jadi masih kurang jelas gitu ini traffic yang utamanya mau lewat mana. Oleh karena itu kita coba tambahkan nilai wake-nya yang ke kiri supaya dia benar-benar trafficnya ketika link kiri masih up, dia akan lewat situ. Caranya kita tambahkan router BGP 200, masuk lagi ke router BGP 200, tambahkan connect bar 12 12 12 1, nilai wake-nya kita tambahkan 200. Do right, kemudian kita clear lagi, clear IP BGP bintang soft. Kita clear secara soft aja. Show IP BGP. Oke, lihat. Di sini nilai wake-nya sudah nambah 200. Otomatis next hop 12 12 1 akan lebih diprioritaskan daripada next hop 23 23 23 2. Oke. Tapi kalau misalnya kita ping 4.1 ini nggak akan bisa. Kenapa nggak bisa? Karena paket ketika dikirimkan ke router 1 akan mengecek show IP route BGP ya. Dia akan ngecek, oh ada nih tabel lewat 14.14.2. Nah 14.14.2 dia ngelihat pingnya dari IP 12.12.2 nggak ada di tabel routing dia. Show IP route BGP nggak ada 12.12.2 gitu ya. Kalau karena itu router 4 taunya hanya loopback. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngeping ping 192 168 4.1 pakai source-nya dari bisa ketikan IP 192.168.2.1 ataupun dari interface loopback gitu. Nah kalau misalkan kita ping ke 41 pakai source 21 itu bisa, paketnya sukses. Oke, kita trace route misalkan ya 192.168 4.1 dan source-nya adalah 192.168 2.1. Kita bisa ya. Oke, terlihat di sini next hop-nya 12 12 1. Artinya paket dilempar lewat kiri. Ini saya coba berhentikan. Gimana kalau misalkan interface-nya kita matikan gitu ya. Kita delete. Apakah dia masih bisa ngeping ke 41? Oke, tunggu dulu. Show IP BGP dulu, kita lihat. Next hopnya masih lewat 12 12 1. Show IP BGP summary. Masih aktif karena dia masih aktif. Kita tunggu sampai interval waktunya si BGP mendeteksi kalau linknya itu udah mati. Nggak ada. Ping 23 23 dulu. Ping 12 12 1. Lama ya, lama. Kelamaan clear ya dah.
Oke, sekarang pas di clear dia baru nih next sampai lewat 2332 otomatis. Kalau kita coba ping lagi, karena di sini show IP BGP dia menerima butik 1 14 1 clear IP BGP juga, clear lagi. Sebentar saya cas laptop. Apa? Record. Udah minta record. Show IP BGP. Oke. 21 next up udah. Oh, nah otomatis dari 2 udah bisa gitu ya. Oke. Mungkin harusnya linknya ini di advertise semuanya gitu ya. Di advertise supaya kita bisa ngepingnya itu nggak pakai source gitu. Kalau misalkan nggak mau pakai source gitu. Oke, untuk skenario developer kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman nanti yang dicek itu cuma parameter show IPGP yang wake-nya tadi yang pertama yang di atas, nilai wake-nya ini udah 200 gitu. Cukup capture di situnya aja, ngikutin di slide ya tuh. Oke, selanjutnya studi kasus BGP load share. Nah, jadi skenario nya gini, di router 2 RO2 itu akan mengadvertise dua network, 192.1.1.192.1.1. Nah, tapi ini salah, bukan /24. Kalau sebentar saya cek dulu config-nya. Oh, benar-benar. Oke. Jadi IP-nya ini ya 01.11.124. Kemudian di advertise networknya 0. Oke, sip. Oke, di advertise. Nah, jadi kan destination-nya mod jaket Pak. Oke, jadi kan ada dua network nih di bawah sama dia. Ada dua network di bawah. Nanti kita bagi jadinya dari router 4. Router 4 misalkan mau menuju 01, maka dia bisa aja lewat kanan. Kemudian kalau lewat satu-satunya dia akan lewat kiri gitu. Jadi dibagi bebannya untuk menuju
suatu destination gitu ya. Konsepnya sederhana gitu dong. Kemudian config-nya kita pakai prefix list ya, prefix list ya, buat nandainnya ya, buat mengumpulkan poolnya misalnya. Kemudian kita buat root map, kita tanamkan di match IP address prefix listnya ya, dengan nama prefix list kita ya. Kemudian kita set ASPath-nya gitu. Dan nanti kita tanamkan di routing BGP. Nah, ini config-nya ada di router 2. Oke, untuk itu kita coba hubungkan dulu link dari router 2 ke router 1. Kita coba naikkan lagi. Prefix list client 1 permit. Oke, client 1 dia tanamnya di ESP2. Client 2 ditanamnya di ESP1. Oke, kita buat dulu di router 2. Namun sebelumnya kalau kita show run section router BGP, ini kan masih ada config-kan wake. Nah, ini kita hapus dulu. Hapusnya gimana? Konfigurasi terminal, masuk dulu ke router BGP 200, kemudian tambahkan no, dan kita masukkan config-kan ini. Kita no, itu klik kanan. Do right gitu ya. Oke, IP prefix list pakai sequence number, numbernya berapa? Di sini pakainya nama, pakai word client 1, client 2. Client 1 permit IP-nya 192.168.0.1 ya. Sorry. 00/24. Kemudian kita buat lagi untuk yang 1.0. Kemudian kita ganti namanya jadi client 2. Nah, gitu. Kemudian kita buat root map. Root map nih. Kemudian kita namain root mapnya apa? Kita sesuaikan aja di slide. Nama root mapnya ESP1 out. ESP1 min out. Kemudian permit 10 gitu ya. Kemudian kita match IP address-nya, kita match IP address-nya dari prefix list dengan nama client 2 gitu ya. Jadi dibalik ESP1 client 2, ESP2 client 1. IP address prefix kita panggil client 2. Kemudian set AS gitu, prepend. Jadi kita mau manipulatif menggunakan ASPath ya. Kita tambahin AS-nya 200. Oke, itu untuk root map pertama. Kita buat lagi root map kedua, namanya ESP2 min out permit 10. Kemudian match IP address dari prefix list client 1. Oke, kemudian kita set ASPath-nya, kita prepend 200. Oke, kita udah membuat 2 prefixes dan 2 root map. Sekarang tinggal kita tanamkan aja di router BGP 200. Sebentar saya lihat BGP 200. Oke, 12.12.1 ISP1 23.2. Oke. We show BGP summary. Oke, Nekber 12.12.12.1 root map itu lupa mulu. ISP1 min out, kemudian direction adalah out. Kemudian Nekber 23.23.2 ini yang kanan. Root map itu ISP2 out, nama root map yang tadi ya. Kemudian directionnya juga out. Oke. Do right. Setelah itu kita clear aja, clear BGP bintang soft. Nanti ngelag ya. Sorry ngelag. PDF ngelag. Ketika di show IP BGP, maka akan muncul advertisement network belum di advertise, sorry.
belum di advertise ya. Jadi di R2 ini kita buat dulu interface show run section router BGP. Oke, di sini konfigur terminal lagi, router BGP 200 kita no dulu nih buat yang network 21 ini sebelum ya kita no dulu. Kemudian kita tambahkan network 192.168.0.0 dengan max 255.255.255.0. Kemudian kita tambahkan lagi 1.0 do right. Dan kita buat interface loopback misalkan 2 IP address-nya 192.168.0.1.0 dan interface loopback 3 IP address-nya 192.168.1.1.255.255.255.0 gitu. Bebas interface loopbacknya numbernya beda numbernya bebas beda-beda, jangan disamakan itu ya. Oke, kita coba cek di router 4 apakah dia sudah mendapatkan advertisement network 0.0 dan 1.0. Terlihat di sini belum ya. Kita coba clear IP BGP dulu di seluruh router. Clear IP BGP. Olek ya, olek. Enable, clear IP BGP bintang. Clear IP BGP bintang. Oke. Tunggu. Kita ceknya di router 4. Show IP BGP. Masih belum dapat nih. Router 4 masih belum dapat show IP BGP. Itu udah protes network ini tapi enggak ada. Nah, ini baru muncul network 00 baru dapat. Kita tunggu aja. Nggak ada pause-nya. Oke. Nah, di router 4 nanti akan muncul network ini, advertisement network 00 dan 10. Ditunggu aja, tunggu sambil ngopi ya atau nyeduh Indomie gitu ya. Ditunggu aja. Terlihat untuk next hop-nya dia berbeda-beda. Lihat, 00 next hop-nya lewat 34341. Kemudian 10 next hop-nya lewat 14 gitu. Nah, ini akan namanya load share gitu ya. Tujuannya padahal di suatu tempatnya sama, tujuannya sama. Tapi next hop-nya beda-beda gitu. Kalau kita show IP route 192.168.0.0 lihat dia lewatnya 3434 sama aja ya. Ataupun 10 sama gitu. Lewatnya 14.14.1. Oke, untuk materi pekan berapa 10 apa 9 10 ya. Kurang lebih kayak gitu. Sangat sederhana dan simpel aja. Kita cuma melakukan skenario failover dan load share gitu. Nah, untuk yang failover pakai parameter wake, load share kita pakai AS-PET tuh. Oke. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.